Perkenalkan, saya Bambang Sukamto. Saat ini saya ditugaskan sebagai asisten tata usaha dan personalia di PT Tempat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sekilas tentang perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan itu menghasilkan suatu produk. Penyediaannya berupa bahan baku. Pengolahan bahan baku akan menjadi produk. Kemasan produk yang sudah diproduksi secara fisik, lokasi perkebunan meliputi suatu wilayah. Fungsi perkebunan yang pertama, bidang ekonomi, yaitu peningkatan pemasukan dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dari dan nasional. Kedua, bidang ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Tiga, yang sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pelaku usaha perkebunan meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar negara. Pokok-pokok permasalahan yang dimiliki perkebunan, kita dan kualitas produk pada farm lebih rendah. Kedua, sentra produksi farm tersebar dan di daerah. Ketiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Keempat, industri pengolahan belum berkembang. Kelima, pajak dan berbagai pungutan. Keenam, kualitas dan komitmen SDM kebun relatif masih rendah. Ketujuh, tekanan isu-isu global seperti isu lingkungan dan isu keamanan pangan. Untuk mengatasi permasalahan usaha bisnis, diperlukan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen yang tingkat SPPM. SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi SPPM adalah untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Manfaat SPPM itu dapat membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan, melihat permasalahan dan peluang yang mungkin timbul yang akan dihadapi masa mendatang. Akan meningkatkan koordinasi dan dalam pengambilan keputusan sehingga mendukung manajer untuk konsisten dengan keputusan yang tidak diambil sebelumnya. Perencanaan akan menekankan dan mengingatkan kepada tujuan yang dicapai. Selanjutnya terdapat 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan meliputi pengaturan tujuan dan tujuan. Jadi cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pengorganisasian adalah proses memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Yang terakhir, keempat, pengendalian agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi misi aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengendalian. Demikianlah penjelasan modul yang saya sampaikan. Sampai bertemu di modul yang berikutnya. Terima kasih.